Sendiri kan saya lihat tadi juga di WhatsApp sudah itu ya, sudah mengirim video. Terlihat sih Masya Allah, ternyata kurban juga di mana Kang? Di kurban itu, saya ini kurban untuk yang pertama kali di Indonesia khususnya ya, selama Iya, saya ada di Indonesia. Nggak memandang orang itu miskin. Pokoknya satu kampung di tempat lahir saya harus kebagian. Masya Tapi Allah. alhamdulillah Alhamdulillah. luar biasa saya kebagian semua. Itu baru sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini alhamdulillah bentuk rasa syukur saya sekeluarga sembuh dari Covid, langsung kurban ya, kurban sapi. Alhamdulillah. Dan ini untuk 7 orang, termasuk juga istri saya, bapak dan anak ya. Ya Allah. Takbir. Kalau sayang sapi. Ya Allah, kasihan juga tuh ya. Nanti full Hidup dia surga ini berkah. full videonya silahkan teman-teman tonton di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang mau beli kebo di sini nih, Bapak Hendra nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah khair, selamat pagi. Alhamdulillah jumpa lagi bareng saya Ida Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini tentunya saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Alhamdulillah meskipun saya tidak bisa melaksanakan hajian di tahun ini karena memang belum ada rezeki aja gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua yang tidak bisa melaksanakan haji tahun ini mudah-mudahan bisa melaksanakan tahun depan. Kemarin adalah Hari Raya Idul Adha dan saya akan wawancarakan Alman Mulyana di Indonesia. Seperti apa sih Idul Adha di Indonesia, dan katanya juga Kang Alman di sana alhamdulillah melaksanakan kurban seekor sapi ya, sapi yang besar. Kalau gitu lah langsung tanyakan aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alman. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai. Gimana nih? Apa Gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Gimana Kang Alman sendiri nih sekarang? Alhamdulillah Dai, walaupun belum fit 100%, tapi masa pemulihan dari corona alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan. Udah mulai mau makan, walaupun berat badan sedikit-sedikit mulai naik lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kemarin susut 12 kilo. Oh iya, sekarang ya Allah mudah-mudahan semakin membaik aja. Dan yang saya lihat kemarin juga udah mulai di video terakhir udah ini ya, udah mulai itu ya, udah mulai Iya, membaik. alhamdulillah. Udah Tapi 3 hari nih nggak upload nih, iya mau iya upload sekarang. iya saya mau nanyain kenapa nih udah beberapa hari, emang karena tidak memaksakan gitu. Iya Dai, jadi mm, saya baru kali ini eh, kalau kemarin-kemarin kan eh, gimana ya, keraguan saya akan corona itu memang Iya. masih terbukti kemarin itu kan karena saya belum terkena COVID. Iya. Sekarang ini keraguan saya akan corona itu ternyata salah gitu. Mm-mm. Makanya energi itu bener-bener gak ada buat ngedit itu karena proses pemulihan COVID ini. Makanya sampai saya nggak kuat selama saya jadi YouTuber, sesakit apapun Sah. saya pasti masih kuat untuk ngedit, tapi tidak untuk sekarang ini. Itu sih yang saya tahu Kang Alman itu nggak ada apa ya. Yang saya heran itu dia meskipun nggak pernah sakit, bukan nggak pernah sakit, mungkin selama di Saudi dulu emang ya bagaimana untuk mengolah YouTube waktu itu ya. Tapi sekarang melihat kondisi saat ini lebih memilih kesehatan pastinya ya. Iya betul, karena resikonya nyawa juga ya. Jadi saya Iya. bukan lebay bahwa eh, seperti inilah kenyataannya bahwa corona itu, ini himbauan juga ya kepada teman-teman semua, khususnya para subscribernya Hidayah Adventure, Ya. bahwa
jangan pernah menyepelekan yang namanya COVID-19. Karena kalau orang yang terkena COVID-19 itu, yang terganggu itu mental kita. Apalagi kalau kita berada di luar negeri. Kalau kita berada di tengah-tengah keluarga itu mending, guys. Makanya himbauan juga buat Idai, hati-hati, jangan pernah meremehkan yang namanya COVID-19. Idai kemana-mana harus bawa hand sanitizer, harus selalu pakai masker, karena kalau kena di sana, waduh, Dai, jangan sampailah doa saya. Insya Allah. Oh ya, oke Kang Alman, sebelumnya saya belum ngucapin ini nih, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kul am wa antum bikhair untuk keluarga juga. Wa antum bikhair juga buat Idai. Gimana Idai, kurban nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah sebenarnya ini tahun pertama saya kurban, bisa kurban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan bisa kurban yang iya sih. Sapi segede gajah. Amin. Sebenarnya saya ini berempat, maksudnya ada 4 orang, cuman kita patungan beli sapi. Tapi alhamdulillah segitu juga ya, udah mending. Dengan cara apapun, yang penting niat kita tersalurkan dari ya, itu dia, alhamdulillah. Jadi gini guys, ini mohon maaf ya. Kita kalau musim burung, semahal apapun burung itu pasti kita beli dan kita foto. Di saat musim sepeda, semahal apapun sepeda itu pasti kita beli dan kita foto. Nah, di saat musim kurban, pada kemana itu jangan sampai kayak gitu. Sekecil apapun kurban, tapi kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang mampu. Yang mampu ya, alhamdulillah. Oke, iya. Kang Alman sendiri kan saya lihat tadi juga di di WhatsApp sudah mengirim video. Terlihat sih, masya Allah, ternyata kurban juga di mana, Kang? Di kurban itu, saya ini kurban untuk yang pertama kali di Indonesia khususnya ya, selama saya ada di Indonesia. Itu di rumah Umi. Oh, di rumah Umi. Rumah Umi, alhamdulillah kurbannya berjalan dengan lancar, walaupun itu detik-detik terakhir ya. Maksudnya? Karena rasa syukur saya keluarga lolos dari maut karena COVID. Alhamdulillah, itu bentuk rasa syukur saya. Saya langsung beli sapi, itu pun susah banget karena memang detik-detik terakhir, guys. Alhamdulillah. Maksudnya detik-detik terakhir belinya gitu? Iya, karena satu kandang itu udah habis. Insya Allah tahun depan saya pengen beli sapi yang beratnya itu lebih dari 1 ton. Yang sekarang yang berapa kilo? Yang sekarang ini ya lumayan besar juga. Kemarin itu hampir 3 kintal. Wow, masya Allah. Ya. Gede juga itu, mengerobohinnya juga hampir 1 warga saya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan tahun depan 1 kintal lah. Jadi kayak apa ya? Presiden. 1 ton, saya yang 1 ton. 1 ton ya. 1 ton. Karena memang kalau kita setelah kurban itu, apalagi melihat sendiri dan kita sendiri yang membagikan, itu ada suatu kebahagiaan dan kebahagiaan tersendiri. Benar. Iya, benar-benar, saya juga merasakan. Ya Allah, apa ya? Meskipun saya pun nggak makan, ada di sini istilahnya, ya senang banget gitu, senang. Ya senang. Bukan. Makanya buat teman-teman, kurban itu wajib bagi yang mampu gitu. Iya ya. Mudah-mudahan seluruh subscribernya Hidayat Adventure dimudahkan segala halnya, bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Dan insya Allah kalau bisa itu kurban juga bisa kurban di tanah suci. Di saat kita bisa menjalankan ibadah haji dan kurban langsung di
tanah suci. Ya amin ya rabbal alamin. Karena saya berkorban ini juga tentunya dari subscriber sih. Karena alhamdulillah dengan dukungan mereka, yang pasti kita ya semangat lah untuk terus membuat konten. Kemarin gimana apa ya reaksi orang-orang di sana dengan kurban itu, terus ya rasanya gitu bisa kurban di Indonesia ketika Kang Aman sendiri ada di sana. Nah ini Idul Adha yang alhamdulillah walaupun ya sekarang ini Idul Adha di tengah-tengah pandemi, Iya, ada sebagian masjid yang ditutup, sah, ya. kebanyakan masjid itu semuanya ditutup karena COVID-19 ini lagi melonjak-lonjaknya kan sekarang di Indonesia. Tapi saya selalu bersyukur, alhamdulillah. Dan kemarin juga waktu saya kurban itu benar-benar di dalam halaman rumah, nggak boleh ada orang yang tiba-tiba datang nonton, nggak. Oh gitu. Kemarin itu benar-benar tertutup dan hanya keluarga dan panitia yang membagikan daging hasil pemotongan kurban itu, Dai. Dan alhamdulillah walaupun sapi hampir 3 kintal juga kebagian, Dai. Masya Allah. Bagian lah saat orang-orang susah karena pandemi ini sekarang, alhamdulillah bisa memakan daging. Ya pasti ya tuh, Seneng alhamdulillah. banget, Dai. Iya. Iya. Alhamdulillah. Kemarin Seneng itu, banget lah. ya berarti kemarin emang 1 ekor sapi itu untuk sekeluarga. Justru kalau keluarga sih sedikit saya, Dai. Lebih banyak. Maksud saya berkurbannya itu. Gimana, Dai? Maksud saya itu 1 ekor sapi itu berkurban untuk Kang Aman, istri, ibu. 7 untuk 7. 7 keluarga. Masya Allah, 7 orang. Untuk saya, istri, anak, dan orang tua. Masya Allah. Apa namanya? Insya Allah di tahun yang akan datang saya bisa korban lebih dari 1 Amin. sapi, dan sapinya juga sapi yang besar. Tapi saya walaupun sapi sekarang ini belum terlalu besar, nggak malu. Ya iyalah. Karena niat kita kan ibadah, bukan buat pamer. Dan Bukan alhamdulillah benar, dari suatu kebanggaan Idul Adha di Indonesia. Aduh. Bisa kurban, Sah. bisa berbagi daging kurban. Saya nggak memandang orang itu kaya, nggak memandang orang itu miskin. Pokoknya satu kampung di tempat lahir saya harus kebagi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah luar biasa, saya kebagian semua. Itu baru sapi yang di bawah 3 kintal, apalagi yang udah 1 ton, bayangin. Aduh ya Allah, mudah-mudahan ya. Termasuk saya juga pengen Iya. sih cita-cita itu nantilah insya Allah bisa ngurbanin orang tua juga. Untuk pertama ini saya dulu tadi kemarin. Dan alhamdulillah saya itu kemarin diajak sama guru di pesantren sih. Kalau saya, Iya, Masya Allah. iya alhamdulillah. Katanya, Ida ini ada sapi kurang 1 orang. Ya udah, akhirnya saya dengan senang hati karena kalau tawaran guru saya nggak pernah menolak sih. Iya. Masya Allah, hormat pada guru yang mengajarkan kita ya, Dai. Benar, iya. Aku guru itu udah kayak orang tua sendiri karena dia guru spesial sih. Pesantren. Iya, jadi yang mengajarkan saya bahasa Arab, tulisan Arab, baca. Jadi ya itu. Jadi ya udahlah, udah kayak orang tua sendiri. Ya udah Kang Alman, makasih ya nih sudah sharing. Semoga cepat kembali sembuh. Dan sekarang berarti kondisi masih tetap di rumah aja atau udah bisa keluar? Saya sekarang masih belum adventure. Biasanya kan Iya. terus terang saya lagi menikmati keindahan Setelah sembuh. tanah kelahiran di Kabupaten Subang. Siapa? Sekarang ini saya lebih memilih fokus pada penyembuhan, karena untuk pulih dari COVID itu udah luar biasa, karena
di paru-paru ini masih ada. Jadi paru-paru saya kalau di ronsen ini masih banyak yang putih-putih itu. Karena kemarin kan COVID menghantamnya ke bagian dada paru-paru. Nah sekarang ini saya proses sekeluarga bahkan bukan sendiri aja, proses pemulihan untuk fit 100% lagi, dan insya Allah setelah badan fit, benar-benar fit, mau vaksin. Ya. Karena sekarang kerasa sendiri sama leher gue sendiri bahwa COVID itu ternyata benar-benar menakutkan kalau kena sama orang yang punya penyakit bawaan. Ya. Oke, Ray? Oke, makasih Kang Aman ya. Yang penting sekali lagi alhamdulillah sudah bisa melihat kondisinya saat ini dan kenapa tadi beberapa hari nggak update, dan juga termasuk alhamdulillah sudah terlihat memberikan kurban sapi, Masya Allah. Semoga di tahun depan bisa kurban yang lebih gede lagi dengan rezeki yang tentunya lebih melimpah lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah ngikutin video ini. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian. Saya Ida Benjurek pamit dan rekan saya Kang Aman Mulyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.